Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rundown materi ekonomi menuju ASN. Kita masih membahas tentang keseimbangan pasar. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang surplus konsumen, surplus produsen, terus dampak dari adanya kebijakan pajak dan subsidi. Itu sudah kita bahas. Ada baiknya dibuka dulu, disimak dulu pembahasan sebelumnya, materi sebelumnya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang ceiling price dan floor price atau kebijakan kita kenal dengan kebijakan harga maksimum dan kebijakan harga minimum. Atau ada yang menyebutkan harga eceran tertinggi, harga tertinggi, harga terendah. Seperti itu. Nah, ini kebijakan harga. Nah, kebijakan harga ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nanti dampaknya nanti kita akan dibahas tentang excess demand dan excess supply atau kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran, dan biasanya suka ada di soal OSN. Dan nanti akan muncul juga kondisi deadweight loss atau kebahagiaan yang hilang atau kesejahteraan yang hilang akibat dari adanya kebijakan harga ini, ceiling price dan floor price. Ya, kita mulai saja. Nah, ini ada hubungannya dengan kondisi surplus konsumen, surplus produsen. Nah, ini diingat kembali nih, diulang sedikit bahwa surplus konsumen itu terjadi pada pembeli supermarginal. Nah, pembeli supermarginal ini ketika menghadapi keseimbangan pasar, nah harga yang disepakati, harga keseimbangannya adalah di titik P1. Nah, supermarginal ini, pembeli supermarginal, dia punya kemampuan membeli, daya belinya di atas harga pasar. Jadi di atas harga pasar ini, nah ini dinamakan surplus konsumen atau premi konsumen. Dan sebaliknya, untuk di sisi produsen ketika menghadapi keseimbangan pasar pada kondisi seperti ini, bagi penjual, bagi produsen yang mampu menetapkan harga di bawah harga pasar, nih di bawah E1 ini, di bawah harga pasar ini, supply ini, maka dia punya kelebihan atau punya premi produsen atau surplus produsen. Nah, daerahnya segitiga ini. Nanti kalau mencari besarnya surplus konsumen atau produsen, berarti luas segitiga yang ini. Nah, besarnya surplus konsumen itu ada di P1, E1 dan A, ini segitiga ini. Sedangkan surplus produsen itu ada di P1, E1 dan B di sini, segitiga ini. Nah, ini bisa disimak dulu pembahasan tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, sekarang pemerintah nih bisa intervensi ke pasar dalam bentuk kontrol harga atau kontrol price. Ada dua bentuk yang kita kenal. Ada floor price atau kebijakan harga minimum, dan ada ceiling price yaitu kebijakan harga maksimum. Dan ini dampaknya akan merubah keseimbangan pasar, sebab pemerintah intervensi terhadap keseimbangan pasar. Nah, peran pemerintah sebagai kontrol terhadap interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, kita secara umum kita bahas dulu ini kebijakan harga minimum itu seperti apa sih? Nah, pertama, kebijakan harga minimum. Nah, dibuat kebijakan harga minimum atau harga eceran terendah disebutnya, floor price. Pertimbangannya itu harga di tingkat P1 ini, terlalu rendah. Nah, harga ini terlalu rendah. Nah, kalau terlalu rendah itu dianggap akan merugikan produsen. Katakanlah gabah, ini para petani. Harga yang dihadapi oleh para petani ternyata terlalu rendah. Nah, pemerintah bisa intervensi. Nah, pemerintah bisa menetapkan harga di atas harga pasarnya, ditetapkan sebesar P2, lebih tinggi dari harga pasar. Ini intinya adalah untuk menolong produsen. Jadi dianggap P1 ini merugikan produsen, merugikan penjual, dan bisa ditetapkan harga sebesar P2. Itu lebih tinggi dari harga pasar yang ada. Nah, sekarang nanti kita bahas bagaimana dampaknya terhadap keseimbangan pasar ini. Seperti itu. Terus yang berikutnya kebijakan harga maksimum. Nah, ini harga eceran tertinggi berarti, atau ceiling price.
Nah, pertimbangannya harga di P1 itu dianggap terlalu terlalu tinggi atau boleh dikatakan terlalu mahal. Nah, ini kalau terlalu mahal akan merugikan konsumen. Nah, seperti minyak goreng kemarin. Jadi, harga yang berlaku di pasaran ternyata dianggap terlalu mahal. Nah, dibuatlah selling price untuk minyak goreng walaupun dalam implementasinya banyak masalah di sana. Terus ketika dibuat kebijakan selling price atau kebijakan harga maksimum, maka ditetapkan harga di titik P3 lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Soalnya harga pasar ini dianggap terlalu terlalu mahal, terlalu tinggi. Maka dibuatlah kebijakan harga. Katakanlah minyak goreng kemarin 14.000. Yang berlaku di pasaran itu terlalu tinggi, maka ditetapkan misalkan 14.000 seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya ada kebijakan harga maksimum atau selling price ini bagaimana dampaknya? Nah, nanti satu-satu kita bahas dampak dari floor price dan selling price ini terhadap keseimbangan pasar dan bagaimana dampaknya terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Dan posisi dead weight loss-nya atau DWL-nya lah, kalau disingkat DWL-nya, dead weight loss-nya seperti apa. Nah, kita mulai satu-satu dulu nih, kebijakan harga minimum atau floor price. Tadi sudah dibahas bahwa kebijakan harga minimum ini atau floor price ini pertimbangannya harga di P1 ini terlalu rendah. Kalau terlalu rendah berarti akan merugikan produsen. Maka dibuatlah kebijakan harga minimum. Minimal harganya di P2. Nah, katakanlah di P2 nih. Nah, P2 ini lebih tinggi dari harga pasar. Nah, ini dianggap akan menguntungkan produsen, menolong produsen. Nah, berarti nanti titik keseimbangannya setelah dibuat floor price, kebijakan harga minimum, ada pada titik E2. Katakanlah ada di titik E2. Yaitu harganya P2. Nah, awalnya kan P1 yang berlaku di pasaran, sekarang dibuat kebijakan minimal harganya P2 lebih tinggi gitu. Agar produsennya bisa tertolong, agar tidak merugikan produsen. Jadi dibuatlah kebijakan harganya dinaikkan menjadi P2. Dan kuantitasnya, nah sesuai dengan hukum permintaan, kalau harganya naik maka jumlah barang yang diminta oleh masyarakat akan berkurang menjadi Q2. Awalnya di Q1 sekarang menjadi Q2. Seperti itu. Itu ketika menetapkan floor price sebesar P2 atau kebijakan harga minimum. Nah, pada P2 ini jumlah permintaannya nih, ini permintaan perilaku pembeli dan di sini garis perilaku penjual, penawaran, supply-nya. Pada P2 itu jumlah permintaannya sebesar Q2. Nah, sebesar Q2. Ketika memotong garis dari demand itu pas di titik Q2. Nah, pada titik P2 ini juga nih, menurut penjual nih, kalau harganya P2 nih, maka jumlah yang akan ditawarkannya sebesar Q3. So, harganya bagus nih, harganya bagus. Sehingga ditawarkanlah jumlah barangnya lebih banyak. Dari awalnya Q1 bertambah menjadi Q3 gitu. Jadi jumlah penawarannya sebesar Q3. Keinginan pembelinya Q2. Nah, terus penjual dia menyediakan Q3. Maka akan terjadi kelebihan penawaran atau yang namanya excess supply. Jadi penawarannya lebih banyak nih, penawarannya sebesar Q3 dikurangi Q2. Nanti kalau yang diminta besarnya excess supply tinggal dikurangi saja. Q3-nya berapa dikurangi Q2 seperti itu. Nah, kalau penawarannya sebesar Q3 nanti ya padahal yang diminta yang membelinya cuma Q2, bagaimana nanti? Ini peran pemerintah juga harus menjamin stok yang ada di pasar yang begitu banyak itu harus ada yang membeli. Nanti ada kebijakan, ada langkah-langkah lain dari pemerintah dan itu harus menjamin bahwa kebijakan harga minimum ini bisa berjalan karena dampaknya akan terjadi excess supply atau kelebihan penawaran sebesar Q3 dikurangi Q2 seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang nih, ini surplus konsumennya jadi berubah sekarang. Kalau dulu kan di sini segitiganya pas kalau pada saat kondisi awal. Nah, sekarang karena
Karena harganya dinaikkan, maka konsumen konsumen atau pembeli super marginalnya jadi sedikit. Jadi surplus konsumennya jadi segitiganya lebih lebih kecil. Nah, surplus konsumennya sebesar P2 E2 A. Yang ini segitiganya jadi lebih kecil seperti itu. Jadi surplus konsumennya jadi lebih lebih sedikit, lebih 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 kecil dibandingkan dengan kondisi di harga pasar. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi surplus konsumennya akan berkurang. Terus berikutnya, karena ini untuk menolong produsen, maka penjual super marginalnya nih nanti jadi berubah juga. Jadi tambah banyak nih surplus produsennya. Jadi awalnya apa sebesar segitiga ini, nah sekarang jadi di daerah P2 nih, P2, terus E2, D, dan B. Ini ada semacam segi 4 dan segitiga ini, daerah ini. Jadi surplus produsennya jadi lebih banyak. Karena memang tujuan dari kebijakan harga minimum ini adalah untuk menolong produsen. Sehingga penjual super marginalnya jadi tambah besar, jadi meningkat seperti itu. Nah, resikonya selain ada surplus konsumen dan surplus produsen yang berubah dibandingkan dengan kondisi awal, dampaknya adalah akan ada kesejahteraan yang hilang atau deadweight loss sebesar, nah, dua segitiga ini hilang. Awalnya kan ini dinikmati oleh konsumen produsen, tapi sekarang jadi hilang. Ini namanya deadweight loss. Jadi kalau ada menemukan di soal menemukan apa deadweight loss, nah yang dimaksud deadweight loss itu adanya di sini, di daerah ini. Jadi di daerah dua segitiga ini menunjukkan kesejahteraan yang hilang akibat dari adanya kebijakan harga minimum atau floor price. Nah, itulah kebijakan harga minimum. Nah, ini bentuk-bentuk rupanya. Nanti kalau di soalnya sudah diketahui harganya berapa, terus kuantitasnya juga nanti bisa dicari nanti. Nanti di pembahasan yang lain kita coba diisi dengan angka-angkanya biar jauh lebih real. Tapi ini kita bahas konsepnya aja dulu tentang kebijakan harga minimum dan dampaknya. Jadi dampaknya akan ada perubahan pada surplus konsumen dan surplus produsennya, dan ada kondisi deadweight loss seperti itu. Ada kesejahteraan yang hilang. Nah, yang kedua sekarang, kebijakan harga maksimum atau ceiling price. Tadi di awal sudah sedikit disinggung. Ini kondisi awalnya, keseimbangan pasar. Segitiga yang di atas ini menunjukkan surplus konsumen, yang segitiga yang di bawah menunjukkan surplus produsen. Jadi keuntungan penjual super marginal. Nah, sekarang bagaimana kalau pemerintah menganggap bahwa atau suatu kondisi menyebabkan ada situasi yang harganya ditetapkan jadi harga maksimum. Nah, biasanya oleh pemerintah sih yang membuat kebijakan ini. Katakanlah ditetapkan harga, nah pertimbangannya dulu. Pertimbangan harga P1 terlalu tinggi ini. Dianggap P1 ini terlalu mahal. Nah, ini kalau terlalu mahal maka akan merugikan konsumen. Dianggapnya ini terlalu mahal. Maka ditetapkan harga atau dibuat kebijakan harga maksimum selling price sebesar di P2. Nah, di P2 nih. Jadi harganya lebih rendah dibanding dengan P1 dari harga pasar. Jadi dibuat kebijakan maksimum atau harga eceran tertingginya sekian seperti itu. Itu di P2. Nah, nanti keseimbangan setelah selling price pada titik E2. Nah, pada titik E2 yaitu pada tingkat harga P2 nih setelah ada kebijakan dan kuantitasnya sebesar Q2. Jadi awalnya Q1, sekarang karena harganya turun nih harganya ini kan untuk merugikan konsumen. Jadi jumlah barang yang disediakan oleh penjualnya pun jadi sedikit seperti itu. Jadi ketika harganya turun, nanti yang disediakan oleh penjualnya jadi sedikit seperti itu. Jadi keseimbangan pasarnya jadi berubah. Jadi di titik harga P2 dan Q2. Nah, pada titik P2 ini jumlah penawarannya, jadi kalau harganya turun jadi P2 karena ada kebijakan harga maksimum, maka penjual atau produsen akan menyediakan barang sebesar Q2. Nah, ketika menyinggung perilaku supply.
perilaku penjual nih. Nah, di sini di titiknya, di titik ini dia akan menyediakan barang sebesar Q2 karena harganya turun. Nah, pada P2 sebaliknya ini untuk permintaan untuk pembeli, kalau harganya murah nih, maka jumlah barang yang akan dibeli yang akan diminta oleh masyarakat justru jadi Q3. Awalnya Q1. Nah, ketika harganya turun itu menjadi Q3. Jadi jumlah barang yang akan dibelinya jadi meningkat. Itu jumlah permintaannya sebesar Q3. Coba kita lihat. Yang dimintanya di Q3, yang ditawarkannya Q2. Berarti ini terjadi kelebihan permintaan atau namanya excess demand sebesar angka Q3 dikurangin angka Q2. Nah, ini adalah excess demand. Jadi dampaknya kebijakan harga maksimum ini atau selling price ini adalah akan terjadi kelebihan permintaan sebesar Q3 dan dikurangi Q2. Nah, kalau penjual hanya menyetoknya sebesar Q2 lebih sedikit, maka pemerintah nanti harus ada langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan barangnya. Ketersediaan barang di pasaran jangan sampai langka, jangan sampai nggak ada. Itu harus dijamin oleh pemerintah dengan langkah-langkah kebijakan yang lainnya. Nah, dampak dari kebijakan harga maksimum ini juga nanti surplus produsennya nih, surplus produsen awalnya kan ketika di titik P1. Nah, surplus produsen itu ada di segitiga ini yang besar ini nih, P1, E1 dan B. Nah, ketika dibuat kebijakan harga maksimum atau selling price, nanti surplus produsennya jadi berkurang. Surplus produsennya atau premi produsennya menjadi P2, B, segitiga P2, B dan E2 gitu. Jadi berkurang. Jadi dampaknya kebijakan harga maksimum ini surplus produsen jadi berkurang. Jadi turun ya, atau jadi sedikit seperti itu. Nah, untuk surplus konsumennya, surplus konsumen karena ini tujuannya untuk menolong konsumen, maka surplus konsumennya jadi banyak di sini. Luas segitiga ini dan empat ini kalau dilihat di ini. Pokoknya yang daerah yang diarsir warna merah saja. Ini surplus konsumen. Daerahnya berarti P2, E2, D dan A ini. Luas ini. Jadi luasnya ada yang segitiga dan ada yang segi empat ini. Seperti itu. Nah, dampak yang lain selain terjadinya perubahan surplus produsen dan konsumen, surplus produsennya jadi berkurang dan surplus konsumennya jadi bertambah. Nah, sekarang akan muncul juga deadweight loss atau kesejahteraan yang hilang akibat dari kebijakan harga ini. Itu sebesar 2 segitiga ini. Nah, ini pun sama. Jadi kebijakan harga maksimum dan kebijakan harga minimum akan memunculkan kondisi deadweight loss atau kesejahteraan yang hilang. Seperti itu. Sebesar E2 di segitiga E2, E1, D, E2, D dan E1. Nah, segitiga ini. Ini menunjukkan deadweight loss atau ada juga yang menyebutnya welfare loss atau kesejahteraan yang hilang. Ya, ini berkaitan dengan kurva. Jadi sebenarnya kalau hati-hati mempelajarinya sebenarnya bisa. Jadi jangan terkecoh dengan begitu banyaknya kurva garis seperti ini. Sebenarnya bisa dijelaskan seperti itu. Ya, demikian pembahasan untuk excess demand supply dan deadweight loss akibat dari adanya kebijakan harga, kebijakan selling price dan floor price. Dan ini di beberapa tahun terakhir yang terbaru ini suka muncul di soal OSN. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.